kabar? Lah harap semuanya dalam kondisi sehat dan kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita dan kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi burung-burung dan bunga di padang. Nah, sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, Tuhan terlebih lagi mengasihi adik-adik dan Lause, mengasihi kita semua. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami. Dan pada saat ini, Tuhan pimpin kami dalam sekolah minggu ini, di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita bersama di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan lagu pujian T-A-A-T, Taat. Kepada Tuhan. Ya, karena itu kita mau dengar nih firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Nah, adik-adik dapat meminta tolong pada Papa dan Mama untuk scan barcode yang ada di layar ini. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku, bawa persembahan ke rumah Tuhanku, bawa persembahan ke rumah Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan ke rumah Tuhanku, ku bawa persembahan ke rumah Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat yang tak habis-habisnya Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu
kita mau menyanyikan lagu, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak sekolah minggu, berjumpa kembali dengan Lause Heri. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan dengan satu tema, yaitu Rut dan Boas. Yuk, langsung mau tanya sama anak-anak. Anak-anak di sini siapa yang pernah ditolong oleh orang lain? Ayo angkat tangan, siapa? Misalnya anak-anak jatuh, kemudian ada yang menolong anak-anak. Mungkin itu papa, mungkin itu mama, mungkin itu orang lain. Atau mungkin ketika kalian itu sedang dalam kesulitan. Kesulitan apa ya? Misalnya nih ya, kalian tersesat. Ketika kalian tersesat, kalian tidak tahu jalan yang benar, tetapi kemudian ada orang yang menolong kalian. Apa kira-kira yang kalian rasakan? Pasti mungkin kalian merasa senang sekali, betul. Kalian boleh menemukan jalan yang benar, boleh pulang dengan selamat. Nah, banyak hal di dalam kehidupan kita anak-anak mungkin kita ditolong oleh orang lain. Hari ini Lause akan membawakan satu cerita tentang seseorang yang pernah ditolong. Nah, orang itu bernama Rut. Nah, siapa sih Rut itu ya? Begini ceritanya. Anak-anak, pada waktu itu seseorang yang bernama Rut ini bukan orang Israel. Dia adalah orang asing. Orang dari suku bangsa Moab. Nah, pada waktu itu ada seorang Israel, yaitu Ibu Naomi dengan suaminya, dengan anaknya, itu pergi ke negeri yang lain. Ketika pergi ke negeri yang lain, karena apa? Karena di negerinya sedang kelaparan. Kemudian anaknya menikah dengan Orpa dan dengan Rut, dua anaknya ini ya. Nah, tapi tak lama kemudian suaminya meninggal, anaknya meninggal, ya, dua anaknya meninggal. Tinggal Ibu Naomi dengan dua orang mantunya, yaitu istri anak-anaknya. Kemudian Ibu Naomi ini sedih sekali dan dia itu mau pulang ke kotanya yang ada di Israel. Nah, pada waktu dia pulang, dia pamitan sama
diantarkan sama sama apa namanya menantunya ini, dan kemudian anak-anak di situ Ibu Naomi pamitan, yuk sekarang Orpa, sekarang Rut kamu pulang ke kotamu, ke orang tuamu, biar aku pulang sendiri. Tetapi Orpa kemudian pulang, tetapi di sini Rut tidak mau pulang. Dia bilang, ibu, saya ingin ikut ibu, biar saya menemani ibu. Bangsanya ibu akan menjadi bangsaku, dan Allahnya ibu juga akan menjadi Allahku. Wah, senang sekali ini ya. Ibu Naomi yang tadinya sudah tidak ada yang menemani lagi, sekarang ditemani oleh Rut. Dia pulang ke kotanya. Nah, kalau sampai di kotanya, di Bethlehem, kemudian Ibu Naomi ini menyuruh Rut, kamu sekarang coba, ini kan lagi musim panen gandum, jadi kamu datang ke situ, kamu ambilin gandum-gandum yang apa namanya, yang jatuh-jatuh ketika mereka orang itu panen. Kemudian dia pergi. Nah, karena di situ ada banyak orang yang lagi memanen gandum itu. Ketika mereka memanen gandum, kemudian sang pemilik kebun itu bernama Boas. Ini kemudian lihat, itu siapa ya? Oh, itu yang namanya Rut itu. Oh iya, betul. Kemudian dia berpesan, oke, sekarang biarkan dia apa namanya mengambil sisa-sisa butir-butir gandum yang jatuh itu, nggak apa-apa ya. Jangan boleh kemana-mana, biar aja di situ. Nah, kemudian Boas pun juga bertemu dengan Rut dan mengatakan, kamu ada di sini saja, kamu ambil itu apa namanya jelai-jelai gandum yang jatuh di tempat sini, nggak usah kamu pergi kemana-mana. Kalau kamu misalkan mau minum, itu kamu boleh ambil di sana, ya, oke. Nah, kemudian Rut senang sekali. Kenapa orang ini baik sekali sama Rut? Ya, karena kemudian dengan semangat Rut mulai mengumpulkan. Dia akan mengumpulkan, dia bawa pulang, dan cukup banyak gandum yang dia bisa bawa pulang, dan kemudian untuk makan bersama dengan Naomi. Kemudian dia cerita sama Naomi bahwa orang yang sudah menolong Rut itu adalah bernama Boas. Naomi bilang, wah, itu Boas. Boas itu adalah saudara kita, saudara jauh. Dan kalau misalkan ada saudara jauh, sebenarnya dia yang berhak menolong kita. Jadi anak-anak pada waktu itu Ibu Naomi punya tanah, ya. Biasanya kalau orang sudah nggak punya suami, nggak bisa bekerja, maka ada kewajiban dari saudaranya itu menolong supaya tanahnya itu nggak dijual kepada orang lain. Nah, Bapak Boas ini sangat baik kepada Rut. Dia memperhatikan Rut, ya. Ketika Rut itu sedang apa namanya, sedang merasa kesulitan, kemudian Bapak Boas ini kemudian menolong. Bahkan Rut mengatakan, siapakah saya? Saya kan orang asing di sini, tapi Tuhan sangat baik pada saya. Karena satu kali, ya, Naomi ini menyuruh Rut datang ke tempatnya Boas. Karena hanya Boas itu yang bisa menolong Naomi dan menolong Rut. Secara khusus sebenarnya Boas ini bisa membeli tanah daripada Naomi. Nah, kalau dia membeli tanah, berarti yang mempunyai tanah itu, yaitu Rut dan Naomi, itu harus juga menjadi bagian daripada yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian dia ketemu sama Rut, dan dia bilang, baik, aku akan menolong kamu, ya. Tetapi masalahnya ada keluarga yang lebih dekat lagi yang harusnya menolong kamu. Besok saya akan tanyakan, apakah dia akan menolong kamu? Kalau dia tidak mau menolong kamu, aku akan menolong kamu. Nah, kemudian Bapak Boas ini keesokan harinya dia pergi. Kemana? Ke pintu gerbang. Dia di situ bertemu dengan saudaranya Naomi, harusnya menolong Naomi itu. Dan kemudian dia bertanya, saudara,
Kamu masih dengar Naomi yang sudah pulang dari negeri Moab. Nah, kamu harus tolong karena kamu saudara yang lebih dekat. Kamu harus membeli tanahnya. Oke, saya akan membeli tanahnya. Baik, tapi ada tapinya. Kalau kamu membeli tanahnya, berarti kamu juga harus menikahi daripada Ruth, karena Ruth itu suaminya sudah meninggal. Orangnya bilang, nggak bisa. Saya nggak bisa karena saya sudah punya istri. Kalau gitu kamu saja. Kemudian Boas memanggil beberapa orang yang menjadi saksinya. Dia bilang, kamu saksi ya bahwa orang ini itu tidak mau menolong dan itu menyerahkan kepada saya. Anak-anak, Boas kemudian bersiap-siap. Dia bersiap-siap untuk datang ke tempatnya Naomi. Apa yang dilakukan oleh Boas? Boas datang ke tempatnya Naomi untuk apa? Untuk melamar Ruth menjadi istrinya. Wah, senang sekali ya pada waktu itu. Ruth dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, tetapi kemudian Ruth ditolong oleh Boas. Nah, kemudian mereka datang dan mereka akan pergi ke tempat untuk merayakan pesta pernikahan. Wah, senang sekali. Nah, mereka kemudian menikah dan menjadi suami istri, ya. Boas ini kemudian menikah dengan Ruth dan mereka menjadi dan melahirkan seorang anak. Wah, anak yang sangat manis yang dikasih nama Obed. Nah, Obed ini siapa? Obed ini adalah kakeknya dari Raja Daud. Itulah rencana Tuhan, anak-anak. Dan kalau kita telusuri, kemudian Raja Daud ini punya cucu. Akhirnya, kemudian dia melahirkan, ya siapa? Yusuf dan Maria. Ya, cucu-cucunya itu kemudian melahirkan siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Anak-anak yang dikasihi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama begini. Tuhan itulah yang menjadi penolong kita. Ya, Tuhan itu menjadi penolong kita. Seperti Boas tadi yang sudah menolong Ruth. Ya. Tuhan juga sudah menjadi menebus hidup kita, menolong hidup kita, dan kita dapat diselamatkan. Coba sekarang anak kita belajar ya, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana kita itu juga boleh menolong orang lain yang sedang kesulitan. Misalnya, ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, kamu harus menolong, kamu harus membantu, ya. Atau mungkin ketika kita lihat papa atau mama kita sibuk, anak-anak bisa membantu papa mamanya dengan melakukan apa? Mungkin membantu membersihkan, atau mungkin membantu mencuci piring barangkali, atau membantu menjaga dedek dan sebagainya. Itu dapat kamu lakukan, yaitu menolong orang lain. Dan kita ingat bahwa pertolongan kita yang sejati, pertolongan kita yang sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan ingin bahwa anak-anak juga menunjukkan kasih setianya atau mungkin kasihnya kepada orang lain dengan cara apa? Membantu orang lain. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kalian boleh melakukan ya tugas, misalkan bisa menolong orang lain, kegiatan menolong orang lain. Kalian boleh menghafalkan ayat dan kemudian kalian taruh di dalam grup sekolah minggu. Oke, sekarang mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bagaimana ketika Ruth ditolong oleh Boas. Dan Tuhan ingin juga kami juga melakukan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami boleh mempancarkan kasih Tuhan, boleh menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga dapat menolong orang lain. Tuhan ingin bahwa hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami, supaya kami juga bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk teman-teman yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.